Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan salam sejahtera untuk kita semua, salam bahagia untuk semuanya. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan semua telah hadir di siang hari ini di acara Destinasi Budaya Positif. Sebelum acara dimulai, mohon izin saya di sini Ahmad Alfian, guru PJUK SDN Karangpilang 1, akan memaparkan. Di sini kita akan berdiskusi. Jadi saya bukan menggurui semuanya. Jadi di sini kita akan melakukan istilahnya diskusi. Kalau memang nanti ada sesuatu hal yang kita problem di lapangan, bisa kita selesaikan bersama-sama tentang budaya positif. Dan kita di sini belajar mengenal apa sih budaya positif itu. Sebelum acara dimulai, marilah kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa agar acara di siang hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan semoga acara di siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, sebelum acara dimulai, biasanya kalau siang kayak ini kan kita ngantuk. Untuk membuka pikiran, saya punya ice breaking. Nanti kalau bisa jawab, ada hadiah untuk semuanya. Ya, di sini kita bermain dengan kunci. Seperti contoh saya bernama Alfian, akan membawa almari untuk datang ke bulan, dan saya berhasil datang ke bulan. Ya, jadi silakan Bapak Ibu, siapa yang bisa mengisi titik-titiknya dengan namanya, monggo. Saya ulangi lagi. Saya bernama Alfian, akan membawa almari untuk datang ke bulan, dan saya berhasil datang ke bulan. Monggo yang coba dapat hadiah. Ayo, ya, silakan Bu Desi. Monggo, pakai berdiri ya. Ayo. Ayo. Saya bernama Desi, akan membawa jeruk untuk datang ke bulan, dan saya berhasil datang ke bulan. Tepuk tangan untuk Desi. Ya, masih kurang tepat. Belum mendapatkan spidol. Coba siapa? Ya, berhias. Monggo berhias. Berdiri aja, berdiri. Saya bernama Tias, akan membawa kertas untuk datang ke bulan, dan saya berhasil datang ke bulan. Ya, tepuk tangan untuk Tias. Masih kurang betul. Ayo, nggak mau ya, Bu Ati. Oke, kita membuka pikiran bersama-sama. Saya bernama Suwati, akan membawa susu untuk datang ke bulan. Iya. Ke bulan. Bu Ati membawa susu dan mendapatkan spidol. Monggo yang lain ada? Ayo. Belum susu. Nanti kalau sudah ada dua yang benar, tak jelaskan. Ya, Desi. Bu Desi lagi masih tak terima. Penasaran. Saya bernama Desi, akan membawa dasi untuk datang ke bulan,
bulan dan saya berhasil datang ke bulan. Ya. Yes, yes, yes. Ya. Selamat membawa dasi untuk datang ke bulan. Ya, aku kan benar mau. Belum. Iya. Sudah. Jadi kata kuncinya yaitu huruf yang di depan. Jadi saya yang bernama Alfian akan membawa Ali. Jadi A. Jadi kata kuncinya adalah huruf yang di depan. Tadi Butias, tadi kertas yang belakang. Ya. Jadi kayak gitu. Ya, sudah itu kita hanya ice breaking saja sejenak untuk membuka pikiran kita semuanya. Jadi di mana latar belakang? Di sini saya berdiri di sini menyampaikan budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol seorang guru. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Kontrol yang bagaimana? Contoh kayak posisi mendisiplinkan siswa saja. Itu termasuk kita sebagai guru mengontrol siswa. Bagaimana kita mengontrol siswa, mendorong siswa, menuntut siswa. Tapi terkadang sistem kontrol kita itu biasanya sikap disiplin yang tertera di pemikiran anak-anak ini adalah disiplin itu apa? Disiplin kebanyakan hukuman. Jadi kalau nggak taat dihukum. Jadi itulah garis besar yang pemikiran anak-anak sekarang. Rata-rata anak-anak disiplin, oh berarti hukuman. Kalau nggak taat dihukum. Lanjut. Tujuan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sudah banyak kita semuanya di sini bahasanya pendidikan di Merdeka Belajar adalah yang digadang-gadang itu anak-anak mendidik. Apa itu namanya? Memiliki karakter. Itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang bertakwa, bergotong royong, berpikir kritis, mandiri dan inovatif. Itu yang diharapkan dari kita semua. Seorang guru adalah membentuk suatu karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur. Di dalam tolak ukur ini di budaya positif. Ini maksudnya tolak ukur di budaya positif ini ya. Jadi murid mampu membuat kesepakatan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati. Sampai sekarang siapakah di antara kita yang sudah menjalankan kesepakatan kelas? Semuanya Bu Tilang dalam bentuk tulisan dan disepakati oleh siswa. Tepuk tangan untuk Bu Tilang. Ya. Jadi kenapa sih kok kita membentuk kesepakatan kelas? Jadi diharapkan anak-anak ini sudah memiliki tanggung jawab sendiri dan mereka tahu. Misalnya dia membuat kesalahan dan dia tahu, dia secara mandiri dia sudah paham tentang kesalahannya yang sudah disepakati. Contoh kesepakatan kelas yang sederhana saja. Napa Bapak, Ibu? Contoh kesepakatan yang di kelas yang sederhana saja. Pak Fatkan tidak membuang sampah sembarangan. Ya, Bu Mirta. Ya, kesepakatan itu. Contohnya apa lagi? Datang tepat waktu. Nah, kadang oke, kita lanjut. Nah, di dalam materi yang nanti yang ingin saya bahas di sini, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Terus kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia,
posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restribusi. Ini yang akan menjadi topik diskusi kita. Jadi yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ya, ini tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Jadi paradigma belajar sekarang ini yang baru adalah pembelajaran yang berdiferensiasi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini saya hanya mengingatkan ya, semuanya pasti sudah tahu profil pelajar Pancasila ini apa. Jadi sikap atau yang ingin dibentuk sebagai seorang guru di murid ini menjadikan murid yang beriman, bertakwa, mandiri, bernalar, kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Ini profil pelajar Pancasila. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Sebagai seorang guru, ini kita terkadang mengontrol murid secara berlebihan. Ini kita juga kurang tepat. Maksudnya apa? Jadi anak kita kontrol, maksudnya tidak boleh. Padahal sedangkan di di pembelajaran saat ini, jadi anak ini istilahnya bebas memilih, istilahnya kayak pelajaran, contohnya dia kayak pelajaran IPA, dia mempelajari tentang lampu. Jadi misalnya dia menjelaskan, jadi kita tidak boleh mengontrol dia menjelaskan harus maju ke depan kayak gitu. Jadi tidak boleh kayak gitu. Jadi dia bebas, misalnya dia menjelaskan lewat gambar, poster, itu tidak apa-apa. Terus dia maju ke depan melakukan tanya jawab, tidak apa-apa. Atau dia seperti mengarang, menuliskan, itu menjelaskan kayak gitu, tidak apa-apa. Jadi ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini kadang sering terjadi. Saya sendiri pun kadang juga melakukan. Jadi membuat siswa itu, misalnya dia melanggar aturan, itu membuat siswa itu dia merasa bersalah. Itu kurang sebenarnya. Tapi memang terkadang juga kita kata-kata kita ini tanpa kita sadari juga, ini membuat anak ini membekas dia. Jadi kayak gitu. Terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi di pendidikan saat ini kita tidak boleh memaksakan kehendak. Seperti istilahnya kayak dulu kita orang tua, kita merasa kita tua, kita memaksa anak untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Jadi kayak gitu maksudnya. Ilusi yang terakhir, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi seperti anak, kalau kita kuatkan buahnya, kita sanjung, terus kita kasih reward, itu juga secara berlebihan, itu juga istilahnya juga kurang bagus juga untuk karakter anak. Ya. Jadi nanti, terus yang bagaimana? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Kita masuk ke disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin berasal dari bahasa Latin. Asal katanya disiplin, memiliki arti latihan atau pendidikan kesopanan serta kerohanian yang bertujuan untuk mengembangkan tabiat. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi itulah yang dimaksud disiplin positif. Jadi di mana tujuan dari disiplin positif ini? Anak ini sudah sadar tanpa kita marahi, tanpa kita hukum. Jadi dia tidak melakukan itu karena terpaksa. Contoh, misalnya anak itu kita hukum, misal dia datang terlambat, kamu datang terlambat, hukum, ayo push up 50 kali.
seketika dia pasti akan juga rusak. Tapi dia tidak akan tumbuh kesadaran. Nanti jatuhnya bagaimana? Jatuhnya dia akan paling nanti telat yobus asmane. Jadi kayak istilahnya mengentengkan untuk istilahnya dihukuman, tapi dia tidak sadar. Dan setiap kali nanti dia akan tetap melakukan kesalahan kayak gitu. Nah, diharapkan di dalam pendisiplinan positif ini anak tumbuh kesadaran dalam dirinya. Contoh, misalnya dia membuang sampah. Oh, ada sampah, dia langsung membuang sampah tanpa kita tunjuk, tanpa kita suruh, itu dia akan membuang sampah dengan sendirinya tanpa kita perintah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi kebajikan universal ini apa sih? Seperti dia tanggung jawab, kejujuran, taat beragama, itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi diharapkan anak-anak ini disiplin ini dia bisa berperilaku dan menanamkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, ini nilai-nilai kebajikan, di mana nilai kebajikan yang disepakati bersama ini lepas dari suku bangsa. Jadi tidak membeda-bedakan istilahnya ini suku ini atau agama apa, bahasa apa maupun latar belakangnya. Di mana nilai kebajikan universal, kalau kita mengacu kepada profil pelajar Pancasila ini ada 5. Sedangkan kalau menurut teorinya Ibu Primer Years ini ada toleransi, ada 8, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya life skill. Jadi ini kebajikan yang ketiga, life skill, keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang nanti tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, setelah kita mengetahui nilai-nilai kebajikan, kalau kita ingin istilahnya ingin menciptakan budaya positif, kita juga tidak melepaskan kebutuhan dasar manusia. Sebagai manusia ini kita tidak dipungkiri gitu. Kita manusia ini kebutuhan dasar ini juga bermacam-macam. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Itu kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kalau kita mengamati di sekolah, di siswa-siswa ini, 5 kebutuhan dasar manusia atau siswa. Kalau dia kebutuhan dasarnya 5 ini terpenuhi dengan baik, insya Allah dia tidak akan memunculkan pemikiran positif atau perbuatan yang positif. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti yang zaman dulu gitu, Pak Fatkan mungkin tahu. Kalau zaman dulu ini banyak orang yang susah untuk cari makan. Akhirnya apa? Tumbuh kejahatan maling. Maling apa? Malingnya itu maling untuk makan, bukan untuk apa-apa. Jadi kayak gitu. Contoh kebutuhan bertahan hidup itu kalau zaman dulu ya. Kalau di anak-anak misalnya di siswa, kayak dia ini kayak mengganggu atau sering meminta temannya jajan atau makanan. Lah itu bisa jadi dia ini kebutuhan untuk bertahan hidupnya ini dia kurang terpenuhi. Mungkin di rumah dia tidak sarapan, atau ayahnya dan ibunya sibuk bekerja, dia lupa tidak makan. Akhirnya di sekolahan sering mengganggu teman-teman.
Mengganggunya apa? Meroyok panganane konco, minta panganane konco dengan paksa. Jadi kayak gitu. Terus yang kedua, cinta dan kasih sayang, love and belonging. Love, cinta dan kasih sayang. Ini kebutuhan dasar manusia. Kedua, jangankan anak-anak, kita sendiri yang dewasa aja juga butuh cinta. Iya, misalnya kita di rumah aja, kita hubungan tidak mau, pasti di luar akan cari cinta yang lain. Nah, kita jangan bicara yang dewasa, kita bicara tentang anak-anak kita. Misalnya cinta dan kasih sayang. Kalau kita di anak-anak itu di sekolah, biasanya perbuatan apa yang sering terjadi kalau dia kurang cinta dan kasih sayang? Dia sering menjahili temannya, sering cari perhatian temannya. Kadang itu dia tiba-tiba teriak-teriak sendiri, atau tiba-tiba temannya dipukul. Secara tidak langsung itu dia butuh perhatian. Jadi dia perhatian itu merupakan apa ya? Dia butuh cinta, dan itu perlu pendekatan dengan kita. Dia perlu diperhatikan. Jadi kayak gitu. Terus yang ketiga adalah kebebasan. Siapapun yang tidak suka dengan kebebasan. Jadi setiap manusia ini, kalau yang namanya aturan, dia pasti menanyakan, kenapa sih kok aturan itu dibuat? Apakah untuk dilanggarkan, ataukah untuk mengekang kebebasan kita? Jadi harus kita kita pikirkan di dalam kebebasan anak ini. Jadi anak ini istilahnya sesuai dengan kodratnya. Anak ini adalah sesuai dengan kodratnya. Si anak ini merupakan dia ini seperti burung. Jadi anak ini seperti burung. Kalau dia merasakan kebebasan, dia akan tumbuh kreativitas. Dia bisa hidup mandiri. Tapi kalau dia dikurung, apa yang terjadi? Dia tunduk. Memang tunduk, dia akan diam. Tapi dia tidak. Kalau keluar, dia tidak akan bisa mencari makan. Dia tidak bisa hidup mandiri. Istilahnya apa? Jatah. Jadi kayak gitu. Jadi kebebasan anak ini juga diperlukan. Terus yang keempat, kesenangan, fun. Anak ini juga butuh senang. Setiap anak ini membutuhkan kesenangan. Ya, kesenangan dalam hal apa? Dalam hal semua aktivitas yang dilakukan. Contoh, kesenangan. Rata-rata anak-anak apa sih kesenangannya? Bermain. Ya, jadi dia juga harus punya waktu untuk bermain. Tidak bisa kita doktrin si anak ini terus belajar di kelas tanpa memikirkan kesenangan mereka. Jadi senangnya bagaimana? Terus yang kelima adalah kekuasaan. Jika anak ini kekuasaan, jadi semua orang membutuhkan kekuasaan. Kekuasaan itu apa sih? Merasa dia diakui, merasa dia dihargai. Kalau anak ini tidak mendapatkan kekuasaan, biasanya yang terjadi adalah minder. Si anak ini akan diam di kelas. Berarti dia membutuhkan pendekatan kita supaya dia bisa percaya diri. Ya, bisa percaya diri di dalam kelas ataupun di sekolah. Jadi seperti itu. Ini kebutuhan dasar. Nah, jika 5 kebutuhan dasar si anak atau manusia ini terpenuhi, kita akan melangkah di budaya positif ini. Ini akan bisa menjadi lebih baik karena kita sudah mengenal. Dan setiap kali ada permasalahan si anak, kita akan bisa memprediksi atau kita bisa mengetahui anak ini butuh apa sih. Kalau dia butuh perhatian, butuh pendekatan secara personal, berarti dia istilahnya kayak kurang cinta dan kasih sayang, kayak anak yang kurang perhatian, kita dekati apa kebutuhan mereka. Jadi kayak gitu. Setelah mengetahui kebutuhan dasar manusia, ini adalah motivasi perilaku manusia, si anak. Kadang si anak ini perilakunya bagaimana sih?
Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dia berbuat istilahnya contoh, oh aku ini misalnya datang telat, pasti aku ini kok dihukum. Ada. Berarti dia perilakunya ini menghindari hukuman, ketidaknyamanan. Dia tidak bertanggung jawab pada dasarnya. Dia sekolah, dia berarti harus datang dengan tepat waktu kayak gitu. Atau piket di kelas, dia piket. Aku boleh gak piket? Aku ikut di kompor menulis surat Yasin misalnya kayak gitu. Jadi dia ini karena perilakunya mengerjakan sesuatu ini karena ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti misalnya kita datang, waduh, bikin boleh aku gak teko diri diseneni kepala sekolah, misalnya kayak gitu. Jadi motivasi kita karena hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi perilaku manusia. Setuju dari mungkin ada yang kurang, ada tambahan dari motivasi di hidup ini. Ternyata motivasinya ada lagi selain ada menghindari ketidaknyamanan, imbalan penghargaan atau ini menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi, kayak gini. Ya, ini adalah motivasi perilaku manusia. Nah, sekarang ini yang kita bahas perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana, tiba-tiba. Contoh, anak datang seperti yang tadi, anak datang terlambat, ayo cepat push up 50 kali. Itu merupakan suatu bentuk hukuman. Jadi tidak terstruktur, jadi langsung seketika itu. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi jika terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi seorang penghukum itu biasanya tidak mau tahu apa permasalahan dari siswa itu, tidak mau tahu. Misalnya dia tanpa menanyakan, dia langsung menjudge anak itu salah. Jadi terus bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Ada kayak gitu. Jadi hukum kadang itu tidak kayak apa itu namanya fisik saja. Kadang psikisnya anak ini juga kena. Contoh, ngapain lagi dengan kata-kata contoh, maaf, kamu itu goblok, itu kayak gitu itu sudah termasuk di jenis penghukum. Dia menurunkan psikis anak. Konsekuensi terencana disepakati. Contoh kayak kesepakatan. Kamu sudah tahu salah. Berarti kalau kamu melakukan kesalahan apa? Contohnya kayak itu konsekuensi. Apa yang telah kamu lakukan? Jadi konsekuensi ini datang setelah ada kesepakatan. Jadi ada kesepakatan sebelum terjadi pelanggaran. Itu konsekuensi. Terus restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di sini kalau konsekuensi itu sudah disepakati, tapi kalau resolusi ini tidak ada kesepakatan. Cuma apa yang tindakan yang dilakukan seorang siswa ini mencari solusi atas pelanggarannya. Jadi kayak gitu. Itu merupakan restitusi. Nah, di sini ada soal, mungkin langsung saja ya, tanpa menulis. Ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk bentuk hukuman atau konsekuensi hukuman. Mengajak siswa yang sering datang terlambat berdiskusi mencari solusi. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman.
menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maksudnya ini murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi apa hukuman? Ini ya hukuman konsekuensi. Ya kita ingat nanti. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena pernah 10 menit untuk pelajaran dan jawabannya. Konsekuensi. Ya ini. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian, itu termasuk hukuman. Karena apa? Ya, seharian dia tidak mengenakan sepatu karena tidak memakai sepatu hitam. Ya. Karena itu juga termasuk fisik juga. Misalnya kalau dia tidak memakai sepatu, maksudnya ini dia akan dia merasa malu. Contoh tidak memakai sepatu. Kalau mungkin siswa di karantina gak pakai sepatu, senang. Nah, tapi kalau istilahnya kalau anak yang dia ini merasa sudah dipanggil, dihukum, itu dia akan turun psikisnya. Dia akan menjadi minder, tidak memakai sepatu. Itu yang dirasakan di apa itu? Bukan di karantina, di sekolah yang kalau kita sudah mengetahui ini, kita masuk ke posisi kontrol seorang guru. Tadi kita sudah mengetahui ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, di dalam posisi kontrol seorang guru, ini yang pertama adalah sebagai penghukum. Ya. Kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, yang paling tidak dianjurkan ini posisi kontrol yang kalau kita di sekolah. Membuat merasa bersalah atau menghukum atau teman. Posisi kontrol seorang guru kita. Apakah kita dibenarkan sebagai seorang guru kita menjadi seorang penghukum? Tidak dibenarkan juga. Kalau membuat merasa bersalah juga tidak dianjurkan. Ya. Sebagai teman, bagaimana? Apakah kita harus selalu dekat dengan siswa? Ya, harus. Oke. Pemantau? Iya. Sebagai guru biasanya kita sering memantau siswa, kebiasaan siswa. Jadi itu manajer. Iya. Sebagai guru kita dari tadi yang tidak diajarkan ada 2. Terus sekarang yang paling bagus, yang paling baik di posisi kontrol ini apa? Memantau manajer. Ya. Jadi teman. Ya, jadi ini manajer. Posisinya kita sebagai manajer. Ini ada kasus ya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera ya di hari Senin. Kalau kita sebagai seorang penghukum, ya, ini ayo cepat hormat pada bendera selama 1 jam. Ini penghukum. Kalau membuat merasa bersalah, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Ya, jadi kayak gitu. Terus selanjutnya sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah.
tolong bantu ibu, bapak yang sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini. Jadi si anak ini akan tidak merasakan apa itu tanggung jawab, istilahnya kesadaran diri. Dia merasa kalau kita ini adalah teman mereka. Jadi aku ya. Jadi kayak gitu. Kalau kita memposisikan diri kontrol itu, jadi jatuhnya kayak gitu. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut ke koperasi dan jangan diulangi. Ini sebagai pemantau. Ya, jadi itu. Selanjutnya yang terakhir adalah sebagai manajer. Jadi di sini kita kayak membuka pikiran mereka dan mereka istilahnya kayak apa ya? Di sini dia akan tahu kesalahan. Contoh, apakah kamu tahu kesalahan? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Nah, jadi itu sebagai kontrol, sebagai manajer, Jadi sebagai manajer. Dimana kalau kita sebagai manajer ini sudah ya, sebagai manajer ini merupakan, jadi anak ini akan kita urutkan atau kita akan istilahnya anak ini akan kita ajak dialog, mencari solusi. Jadi kenapa sih kamu kok tidak memakai atribut lengkap, dan apakah kamu tahu istilahnya kesalahan? Iya Pak, kayak tahu saya tidak memakai atribut. Terus apa yang kamu lakukan? Jadi si anak ini akan mencari solusi, sehingga di kemudian hari diharapkan mereka tidak mengulangi lagi, dan dia tahu. Contoh, oh iya Pak, saya akan membeli atribut. Jadi tanpa kamu harus membeli, dia punya solusi. Habis ini saya akan membeli atribut. Jadi itu. Ini sudah posisi kontrol. Jadi pertanyaan ini sampai di posisi kontrol ini mungkin ada yang ditanyakan. Sampai di posisi kontrol seorang guru, mungkin ada yang menambahkan. Ya, lanjut. Ya, kita masuk ke keyakinan kelas. Ya, di sini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa? Mengapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Lapo? Apa Pak? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan karena ini dibuat berdasarkan kesepakatan anggota kelas. Kesepakatan Iya. anggota kelas. Kalau peraturan mungkin dibuat atasan. Dibuat atasan. Ya. Jadi seperti peraturan sekolah. Ya, seperti peraturan sekolah. Tepuk tangan buat Pak Pakar. Ya, spidol. Bisa jawab, dapat spidol. Ya. Jadi kalau keyakinan itu dibuat berdasarkan dari siswa sendiri, dari istilahnya dari apa ya, keyakinan mereka sendiri. Ya, kalau peraturan terkadang itu siswa tidak dilibatkan.
Dia kayak ya tadi disebutkan peraturan dari kepala sekolah. Dan akhirnya tumbuh seperti yang kita seperti guyonan ngomong gitu. Peraturan itu bukan untuk ditaati, tapi untuk dilanggar. Nah, untuk ditakuti. Nah, jadi kayak gitu. Jadi yang kita harapkan adalah anak ini mempunyai keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas ini bersifat abstrak, jadi menyeluruh. Berupa pertanyaan universal, dibuat itu pertanyaan yang universal, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Di sini yang menjadi bahan pertimbangan adalah yang kata-kata yang yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Contoh kalimat pernyataan positif. Bagaimana? Ada kayak keyakinan tadi sudah kita bahas kan, membuang sampah, apalagi datang tepat waktu. Ya, kalau kalimat positif apa bagaimana? Kalau kalimat positif itu istilahnya ini apa ya? Kayak gini. Contoh, tidak membuang sampah sembarangan. Tidak. Jadi itu kan negatif loh. Jadi bisa kita ganti ke kalimat positif. Membuang sampah pada tempatnya. Jadi kayak gitu. Terus tidak boleh datang terlambat. Berarti kan negatif. Datang pelajaran dengan tepat waktu. Jadi diubah dengan kata-kata yang positif. Jadi anak-anak ini tidak merasa kayak gagal, tidak boleh. Nah, tidak boleh itu kalimat negatif. Akhirnya apa? Tumbuh di pemikiran mereka, lah apa kok gak oleh? Wong buang ini kok gak oleh? Jadi kayak gitu. Jadi dia tidak merasa ditekan, tidak boleh. Jadi tidak apa ya namanya? Dia tidak merasakan untuk kita kontrol secara terus-menerus. Jadi yang diharapkan ini membuang sampah, membuang sampah berarti kita membuang sampah pada tempatnya. Kayak kesannya tidak boleh kayak menakut-nakuti siswa. Ya, jadi kayak gitu. Nah ini tadi sudah kita bahas tentang restitusi, segitiga restitusi yang terakhir, pembahasan yang terakhir. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama dari segitiga restitusi ini menstabilkan identitas penanganannya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Terakhirnya solusinya kayak gitu. Loh maksudnya ya Pak, kita coba. Saya punya kasus di sini dan ini saya buat jadikan contoh dari segitiga restitusi. Kasus ini sebelah ya, jadi ini ada suatu kasus di mana si Nerisa ini sering datang terlambat. Dia datang terlambat. Karena apa? Ya, datang terlambat ini ternyata istilahnya dia tidak ada yang mengantar. Akhirnya dia datangnya terlambat. Nah, cara penanganannya mungkin ini videonya di setel, dinyalakan, ada masih. Nah ini kita penanganannya. Jadi kita sebagai manajer menangani si anak ini menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah, jadi kayak gini. Ini contoh kalimatnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Silakan duduk. Nerisa mengerti kenapa Nerisa bapak panggil ke sini. Ya mengerti. Kenapa? Kenapa nak kamu sering terlambat?
saya tidak ada yang mengantar. Nah, menstabilkan identitasnya bagaimana? Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi dia ini identitasnya dia ini kita apa ya namanya? Tidak kita jatuhkan. Jadi kesalahan begitu juga dengan Bapak. Tapi coba dipikirkan bagaimana jika kamu sering terlambat. Nah, dia akan menyampaikan problemnya. Saya akan ketinggalan pelajaran yang rugi siapa? Saya lah. Jadi itu merupakan bentuk menstabilkan identitas, tidak menghakimi. Yang selanjutnya ada memvalidasi tindakan yang salah. Nah, memvalidasi tindakan yang salah. Kenapa kamu terlambat? Karena tidak ada yang mengantar. Kalau tidak ada yang mengantar, apa ada cara lain yang bisa kamu lakukan? Saya bisa naik sepeda. Bagus, tapi tadi kamu naik sepeda masih terlambat. Terus bagaimana? Berarti di permasalahan sinerisa ini, dia ini sering berangkatnya terlalu siang. Ya, saya akan berangkat lebih pagi Pak. Nah, jadi alasannya yang pertama dia katanya tidak ada yang mengantar. Terus ternyata pada saat didalami lagi, ternyata memang dia ini apa itu berangkatnya siang karena dia naik sepeda. Dia sudah tahu kalau tidak ada yang mengantar ini dia akan naik sepeda. Tapi kenapa kok terlambat? Ya ternyata dia tetap berangkatnya siang. Bagus, sekarang kamu mengerti kesalahan yang diperbuat. Jadi kayak gitu. Ya, menanyakan keyakinan yang terakhir. Untuk kedepannya, jika tidak ada yang mengantar, kamu sudah tahu kan, kamu harus yang dilakukan ini bagaimana? Ya Pak, saya akan berangkat pagi dan naik sepeda. Jadi ini yang diharapkan. Dia akan mencari solusi. Dia akan mencari solusi. Dia akan tahu solusinya kalau istilahnya tidak ada yang mengantar. Dia akan naik sepeda dan berangkat lebih pagi. Jamnya tidak disamakan dengan jam dia pada saat diantar orang tuanya. Nah, dari sini sinerisa ini akan diharapkan akan tumbuh rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan dia bisa mandiri. Jadi kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia kayak kita hukum, ayo kamu lari, dia istilahnya seketika itu akan apa itu namanya mematuhi kita. Tapi di lain kemudian dia akan merasakan kayak gitu dan paling istilahnya paling ditakutkan lagi kalau dia merasa trauma. Akhirnya apa? Dia tidak mau berangkat ke sekolah. Mau wis kadung telat, saya tidak berangkat ke sekolah. Akhirnya apa? Terjadi dia akan lulus sekolah. Itu yang apa itu tidak kita harapkan sebagai seorang guru. Ya, ini menstabilkan identitas. Sorry. Ya, ini menstabilkan identitas. Di sini di segitiga restitusi. Ini maksudnya yang hijau ini adalah ini ya. Apa itu namanya? Membenarkan. Istilahnya bukan membenarkan. Kita tidak langsung menghakimi anak yang salah tersebut. Contoh, berbuat salah itu kata-kata yang kita keluarkan. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu pun pernah melakukan itu kesalahan. Bapak ibu tidak mencari siapa yang salah. Misalnya contoh memerangi anak bertengkar. Jadi anak itu bertengkar. Jadi kita dudukkan Bapak ibu tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Coba ceritakan bagaimana kronologi kejadian itu. Jadi kayak gitu. Itu merupakan bentuk suatu kata-kata di dalam menstabilkan identitas. Kamu berhak merasa apa itu. Jadi kayak gitu kata-kata.
validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini tindakan yang salah ini kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kenapa kok kamu melakukan hal seperti itu? Padahal kamu bisa berbuat lebih buruk dari ini. Misalnya contoh kayak yang tadi, anak bertengkar. Loh, kok kamu pukul-pukulan? Kenapa kok kamu memukul dia? Karena saya diejek, Pak. Loh, sebenarnya kalau kamu diejek itu sebenarnya kalau kamu pukul, apa sudah benar tindakan yang kamu lakukan? Kamu patut, padahal kamu bisa berbuat kok. Istilahnya kalau kamu diejek, kamu bisa berbuat lebih dari memukul. Habis itu anak itu terus, oh iya Pak, saya sebenarnya bisa Pak. Saya ini. Jadi kita validasi tindakannya dulu. Akhirnya dia bercerita. Kalau secara ini ya, secara ilmu kepolisian ini kita menganalisis. Jadi anak itu supaya apa gitu namanya? Supaya dia bercerita. Dia mau bercerita dengan kita. Setelah dia sudah bercerita dengan kita validasi tindakannya, kesalahannya, melindungi apa itu namanya, apa yang kamu lakukan itu kita kasih tahu ke mereka kalau perbuatannya itu salah. Jadi kayak gitu. Menanyakan keyakinan. Di sini ada menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Jadi setelah anak ini berbuat kesalahan, sudah kita validasi dan keyakinan ini dibuat biasanya kita sepakati di awal masuk kayak gitu ya. Kita sepakati di awal masuk pembelajaran. Ini anak-anak membuat kesepakatan. Kalau sudah anak-anak membuat kesepakatan, pada saat anak melakukan tindakan kesalahan, ini tinggal kita yakinkan dia kesepakatan yang dibuat apa kesepakatannya. Nilai-nilai apa saja yang telah disepakati bersama. Kamu ingin menjadi orang yang seperti itu kan? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Jadi itu untuk menanyakan keyakinan. Ya, dari segitiga restitusi ini, segitiga restitusi itu merupakan cara penanganan terhadap siswi kita jika siswa-siswi kita ini melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di sekolah. Contoh pelanggaran yang sering terjadi apa? Ya itu tadi, anak terlambat. Yang sering kita jumpai tidak memakai atribut lengkap. Jadi itu merupakan sesuatu yang sering terjadi, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan siswa-siswi kita di sekolah. Terus bolos biasanya, tapi sudah jarang ya. Sing mau bolos sudah jarang. Ya, dari sini ada yang ingin ditanyakan. Ya, jadi refleksi saya setelah mengetahui konsep. Ada yang tanya? Oh, monggo. Ya, jadi di sini setelah mengetahui konsep segitiga restitusi, ketika anak melakukan pelanggaran biasanya saya cenderung menanyakan mengapa anak melakukan pelanggaran dan menghakimi kesalahan. Ini saya maksudnya refleksi saya sendiri gitu. Jadi sebelum mengetahui itu saya paling banyak itu sering ya menghukum. Jadi anak salah ya kita hukum. Jadi kayak gitu. Tanpa kita mengetahui apa ya istilahnya alasan dari mereka kenapa gitu. Jadi itu. Setelah mempelajari modul ini saya belajar bahwa guru harus bisa melakukan restitusi. Jadi diharapkan dalam sebagai seorang guru ini kita melakukan segitiga restitusi untuk menghadapi pelanggaran yang dilakukan murid. Selanjutnya yang ketiga dalam konsep segitiga restitusi saya belajar bahwa sebagai guru kita harus mampu membawa anak dari kegagalan karena melakukan
pelanggaran menjadi anak yang sukses dengan karakter yang lebih kuat. Yang keempat, melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, kita akan belajar menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Jadi kayak gitu. Sampai sini kan yang ditanyakan. Lanjut. Bisa. Ini monggo Bu ya. Saya mau tanya, tadi di awal Pak Ali itu kan mengungkapkan bahwasanya kita tidak boleh terlalu berlebihan memberikan pujian atau hukuman kepada anak pada saat melakukan tindakan-tindakan itu dipanggil. Terus pertanyaan saya, bagaimana menumbuhkan cara menumbuhkan karakter disiplin positif bagi peserta didik tanpa menggunakan pujian atau hukuman. Sedangkan di sisi lain anak Gen Z saat ini sangatlah suka dengan sebuah pujian, sebuah reward yang diberikan oleh guru kepada siswanya ketika sudah melakukan hal-hal yang positif, dan itu kemudian di kemudian hari anak itu akan melakukan hal yang lebih baik lagi karena reward itu, dengan harapan mendapatkan reward itu lagi. Padahal Pak Al bilang kan tidak boleh berlebihan dalam memberikan reward atau hukuman. Terima kasih. Terima kasih Bu Ika, pertanyaan yang sangat bagus. Itu juga menjadi pertanyaan saya pada saat istilahnya kemarin saya juga berdiskusi dengan teman-teman. Loh, kita jadi seorang guru kok kita tidak boleh istilahnya memberikan pujian secara berlebihan. Jadi kayak gitu. Terus yang kedua, kita istilahnya memberikan reward. Kenapa kok tidak boleh memberikan reward secara berlebihan juga? Jadi begini Bapak Ibu, ternyata kemarin pada saat saya juga berdiskusi dengan Fasil, kalau kita memberikan istilahnya pujian secara terus-menerus jika ke anak itu, ya akhirnya yang dikhawatirkan ini akan terjadi sifat iri ke yang lain, dan akhirnya tidak bisa mengontrol untuk siswa yang lain. Contoh, misalnya si A kita puji terus, oh ya kamu bagus, dan temannya yang lain ini akan merasakan halah nanti paling yo si A si D, aku gak. Jadi dia akan merasa tersisih. Ternyata kayak gitu. Padahal pada saat waktu pertama saya dijaga juga gitu. Loh, padahal istilahnya anak itu kan juga suka. Makanya dikatakan tidak boleh memberikan pujian secara berlebihan. Jadi kayak gitu. Oke, kita istilahnya boleh memberi. Contoh apa? Bagus nah, kamu sudah melakukan. Jadi kayak gitu. Tidak disebutkan lagi. Oh loh, lihatlah itu loh, kayak si A ini loh, bagus ini. Jadi itu tidak boleh. Jadi yang dimaksud berlebihan kayak gitu. Ya, bisa diterima juga. Jadi kayak gitu. Yang dimaksud. Kalau reward, nah ini kalau kita sering memberikan reward, saya sendiri juga pelaku utama biasanya memberikan reward ke anak-anak. Jadi ternyata itu kalau juga di terus menerus, ini dia tidak akan tumbuh kesadaran dalam dirinya. Dia melakukan itu karena lek dikongkon si guru A saja. Enggak lek dikongkon si guru B, malah di maksudnya ini dikasih tahu dengan si guru B. Ojo, gak enak. Kak itu hadiah. Kayak jadi pemikirannya dia mau melakukan kegiatan yang positif itu karena dia mendapatkan hadiah. Enak dikumpul guru si apa itu guru A ini aja karena mendapatkan hadiah. Bukan, nah ini Bu, motivasinya dia ini karena apa ini? Apa ini? Mendapatkan imbalan. Nah, jadi kita harus mengetahui motivasi itu. Kayak gitu. Kemarin juga saya juga tanya gitu Bu ya. Kok Bu, kenapa Bu? Kok apa itu namanya kita tidak boleh istilahnya memberikan apa itu namanya pujian kepada kita
secara gini. Jadi ya itu tadi di apa itu namanya, kita kan kalau menjadi seorang guru ini kan kita bagaimana sikap kita adil dengan semua siswa-siswi kita. Jadi tidak terpaku. Memang kadang kan tidak dipungkiri kita sebagai seorang guru memang bangga, merasa bangga terhadap siswa kita yang berprestasi atau yang pintar atau bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Tapi yang dikhawatiri kalau itu tadi, kalau kita memberikan pujian secara terus menerus, ini anak yang istilahnya kurang di pelajaran ini akan merasa tersisih. Jadi kayak gitu, itu yang tidak diharapkan. Ya, sambut. Ada lagi mungkin? Ya, jadi demikian sedikit mungkin kita berdiskusi di acara hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua sudah menyisihkan waktu sejenak di siang hari ini ya, dalam acara istilahnya kita sharing budaya positif yang ada di sekolah dan kita mengenal budaya positif. Mungkin di setelah ini akan kita menjadi lebih paham lagi dalam budaya positif, menerapkan penanganan terhadap anak-anak kita di kelas dan menjadikan anak-anak kita ini bisa menjadi anak-anak yang teladan yang baik di sekolah. Tidak ada pelanggaran lagi di sekolahan kita. Anak-anak bisa menghargai orang lain, bisa menanamkan sikap disiplin dengan baik tanpa takut terhadap kita semua. Itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.